Tes apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamar qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi malal aflaki nura. Fasallahu subhanahu wa ta'ala basyiran wa nadhira qadran munira Sayyidina Muhammadin alladhi qala fi haqqihi laulaka lima khalaqtu aflaq wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim ila yaumi la yanfa'u fihi awladun wa la amlak. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bertemu dalam majelis yang penuh dengan berkah ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua. Yang saya hormati Ketua Takmir. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita akan di jadwalnya kita memang membahas tentang falak, ya. Tapi di sini di awal saya akan membahas sedikit tentang perbedaan Ramadan kemarin, ya. Ya, ini sering terjadi perbedaan. Biar nanti kita untuk kedepannya tidak ada kebingungan dan kebimbangan. Jadi kita pas mantep, oh ya. Misalkan kemarin Senin atau Selasa kita Selasa, nah, jadi pas. Nah, jadi semuanya itu berdasarkan. Nah, di sini saya akan membahas sedikit, ya. Saya nukilkan dari kitab Irsyadul Murid, ya. Nah, ini memang membahas tentang falak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahmatullahi wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain amin. Mabakhisu fil hilal, pembahasan di dalam hilal, ya. Mimma la yakhfa annahu yasbutu awwalu syahrin syar'an wa ala umumin nasi bi ru'yatihi wa subutiha indal qadi subutan syar'iyyan, ya. Kita mengenal tentang istilah ru'yah, ya. Ru'yah di sini itu hanya mengarahkan, ya. Jadi ru'yah itu mengarahkan. Nanti yang menetapkan itu qadhi. Lah qadhi dalam di sini adalah pemerintah. Jadi yang menetapkan untuk mulai awal Ramadan atau mengakhiri Ramadan masuk bulan Syawal itu adalah pemerintah. Ya, di sini Indonesia Kementerian Agama yang menetapkan dengan diadakan sidang isbat. Nah, sidang isbat ini itu berdasarkan dari hasil ru'yah, ya. Jadi bukan hisabnya, ya. Hisab itu istilahnya kalau dalam penetapan hukum dalam Islam itu dhonni, kalau ru'yah itu qat'inya. Nah, itu mengacu dari mana? Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasummu hatta tarau hilala wa la tuftiru hatta tarau fa in huma alaikum faqturula. Rawahul Bukhari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu semua berpuasa sehingga kamu semua melihat hilal. Dan janganlah kamu semua berbuka puasa, artinya mengakhiri Ramadan masuk ke Syawal, sehingga kamu semua melihat hilal. Fa in huma alaikum, dan apabila terjadi mendung atau terhalang sehingga kalian semua tidak bisa melihat hilal, fakturulah, maka kira-kirakanlah. Di sini fakturullah itu adalah menggenapkan hitungan menjadi
30 ya. Jadi di sini secara hisab hitungan kemarin itu yang dipakai perhitungannya semuanya sama sistemnya ya. Tapi dalam pendefinisian hilal itu yang berbeda ya. Definisi hilal kalau menurut pemerintah ya dan NU itu adalah seberkas cahaya pantulan dari matahari yang tampak, itu namanya hilal. Artinya apa? Berarti yang di paling bawah lah itu namanya hilal, yang miring seperti putih itu hilal. Sedangkan dalam metode wujudul hilal itu yang dihitung apa? Lingkaran bulannya. Sehingga ketika bulan yang bagian atas itu masih di atas tapi tidak ada cahayanya, itu otomatis tidak terlihat. Lah itu wujudul hilal. Lah kejadiannya seperti kemarin yang hari Ahad ru'yah itu hilalnya di bawah ufuk secara hilal, tapi wujud hilalnya di atas. Nah, di sini pemerintah menetapkan dengan ru'yatul hilal. Nah, definisinya seperti itu. Lah dalam melihat sendiri itu ada ketentuannya. Tinggi hilalnya minimal 3 derajat. Ya. Minimal 3 derajat. Jadi hilalnya, jadi piringan yang tersorot oleh cahaya matahari yang mantul yang terlihat itu namanya hilal. Itu tingginya 3 derajat. Ya. Terus elongasinya jarak antara bulan dan matahari itu 6,4 derajat. Lah kemarin hari Ahad itu belum memenuhi syarat itu, sehingga di hari Ahad kemarin ditetapkan tidak terlihat hilal, sehingga awal Ramadannya hari Selasa. Terus kita sering mendengar istilah matlak atau batasan. Ada matlak itu ada 3 ya. Matlak itu yang kurang lebih 80 kilo ke timur ke barat, 83 km. Terus matlak wilayatul hukmi ya. Terus matlak global. Nah, di sini yang dianut oleh pemerintah Indonesia dan Ormas NU itu adalah matlak wilayatul hukmi, matlak pemerintahan. Artinya apa? Sehingga nanti di antara wilayah Indonesia itu ada yang melihat hilal, maka itu seluruh Indonesia masuk tanggal 1. Misalkan di paling timur Irian Jaya ya. Irian Jaya tidak terlihat. Terus ke Sulawesi tidak terlihat, di Jawa tidak terlihat. Terus di Sumatera, di Aceh baru terlihat. Lah maka boleh orang yang di Irian Jaya mengikuti hasil ru'yah yang ada di Aceh. Kenapa? Karena itu menjadi satu kesatuan negara. Watari wilayatul hukmi, sehingga boleh mengikuti hasil ru'yah yang orang yang di Aceh ya. Makanya ketika sidang isbat itu pastikan malam ya. Kenapa? Karena menunggu hasil ru'yah yang ada di wilayah Aceh. Jadi tidak bisa kita menuntut untuk sidang isbat pas isya biar kita terawih bisa, ya tidak bisa. Kenapa? Karena masih nunggu. Sini dengan Jakarta aja adanya kurang lebih 1/4 jam selisihnya. Belum lagi ke Aceh. Nah, tambah selisih berapa itu? Kurang lebih ya hampir 45 menit. Lah isya sendiri kan cuman 1 jam lebih sedikit. Lah otomatis nunggu hasil itu. Nanti dulu proses penyumpahannya, proses pelaporannya kan butuh durasi waktu. Sehingga untuk sidang isbat itu ya agak malam karena memang menunggu hasil ru'yah yang ada di wilayah Aceh. Lah itulah sekelumit tentang ru'yatul hilal ya. Nanti biasanya ada pertanyaan.
semua ibadah yang kita lakukan, baik itu ibadah harian atau ibadah bulanan atau ibadah tahunan, itu semuanya harus berhubungan dengan ilmu falak dan harus wajib. Kalau tidak ada ilmu falak, ibadah kita tidak sah. Contoh, sholat yang kita kerjakan tiap hari 5 waktu itu tetap erat hubungannya dengan ilmu falak. Kenapa? Karena di situ kita menghitung waktu sholat. Syarat sahnya sholat itu harus sudah masuk waktu sholat. Lah kita bisa mengetahui waktu sholat masuk itu dengan ilmu falak. Sholat disyaratkan menghadap kiblat. Yang menentukan arah kiblat, yang bisa menghitung arah kiblat itu ilmu falak. Itu masalah sholat. Sholat kita sama-sama 2 rakaat, ya, itu bisa qobliyah zuhur atau itu bisa duha. Itu yang menentukan adalah ilmu falak. Kalau itu dikerjakan sebelum matahari tergelincir atau sebelum istiwa, maka itu sholat duha. Nah, terus ketika sudah adzan zuhur itu qobliyah. Nah, di sini yang membedakan waktu adalah ilmu falaknya yang menentukan. Ya. Maka di sini apa? Harus adalah orang yang satu wilayah itu bisa, ya. Karena saya melihat sejarah sendiri, karena kita di sekolah itu sering mendengar ada penyamaan kalender antara kalender Saka Jawa ke kalender Islam Mataram. Semua kan sering melihat, ya, mendengarkan tentang Sultan Agung, ya, yang menyatukan kalender antara kalender Saka Jawa ke Saka Islam. Nah, itu yang membuat adalah yang menyatukan adalah Sultan Agung. Sultan Agung sendiri itu mengambil ilmunya itu dari leluhurnya Sunan Dalem. Ya. Jadi di Giri sini, Sidomukti ini, Giri ini, itu ilmu falak itu sudah berkembang mulai bahkan Sunan Giri yang dikembangkan oleh Sunan Dalem. Saya bisa ngomong seperti ini karena saya punya manuskripnya, punya datanya, ya. Yang menerangkan ini adalah Ronggo Warsito. Ronggo Warsito adalah seorang pujangga, ulama, ya, yang menulis tentang ilmu falak. Tulisannya Serat Widya Pradana. Di situ menerangkan tentang ilmu falak, juga menerangkan tentang pergantian tahun Saka yang diubah oleh Sultan Agung. Nah, itu menjelaskan bahwa Sultan Agung itu dari murid-muridnya sampai ke guru-gurunya sampai sambung ke Sunan Dalem. Nah, Sunan Dalem mempelajari ilmu falak itu dari kitab Wasilatul Thulab fil Laili wan Nahari. Ya. Jadi kita sebenarnya harus, ya, kita harus semangat, ya, malu, ya, kita warga Giri malu kalau tidak bisa ilmu falak itu malu. Kenapa? Karena ilmu falak itu dulu berkembang awal itu di Giri. Lah kita mengaku warga Giri kok nggak paham falak, ya gimana? Nah, monggo, ya, kita belajar ilmu falak pelan-pelan. Memang sugestinya ilmu falak itu kayak sulit, tapi tidak sulit segitu, ya. Kenapa? Buktinya bisa dipelajari, ya. Nah, di situ Sunan Dalem mengembangkan ilmu falak, ya, dari kubahan kitab Wasilatul Thulab fil Laili wan Nahari. Lah itu digubah ke bahasa Jawa, terus disebarkan ilmu ini. Lah ini nanti yang berkembang terus sampai ke Sultan Agung. Sultan Agung terus berkembang sampai hari ini. Nah, makanya Pak, ayo kita belajar, ya, belajar ilmu falak, ya. Nah, memang
informasi yang berkembang di masyarakat. Wah, ilmu falak, ilmu faraid itu ilmu yang sulit. Sebenarnya enggak. Ya. Buktinya apa? Ya bisa dipelajari. Nah, itu membuktikan. Ya, membuktikan bahwa ilmu itu tidak sulit. Nah, mungkin hati-hati ini kira-kira suka nggak melihat bulan dari jarak dekat? Pernah melihat bulan dari jarak dekat? Pernah? Melihat kawah-kawahnya bulan, terus ada apa seperti genangan air tapi itu bukan air, pernah melihat? Nah, kalau dalam ilmu falak itu bisa dilihat semua pakai alat optik. Ya, nisful lail. Hari ini itu jam 11 lebih 2 menit itu sudah masuk tengah malam. Terus sepertiga malam akhir itu jam 12 lebih 48. Jangan nunggu jam 3 ya. Ibu-ibu jangan nunggu jam 3, nanti gak kau berngenget iwae. Jadi nisful lail itu jam 23 lebih 2. Ya. Berarti jam 11 lebih 2 WIB ya. Terus sulusul lail sepertiga malam akhir, mungkin sampean mau apa? Ini kan bulan puasa, bulan Ramadan. Kita giatkan qiyamul lail. Kita menunggu sulusul lail akhir. Lah jangan jam 3 nanti perpekan sampai sahur nanti. Bingung. Padahal di sini ini sulusul lail akhir ya, sepertiga malam yang akhir itu jam 12.48. Belum jam 1. Ya, itu sudah masuk. Padahal asumsi kita selama ini pokoknya jam 2 lebih, setengah 3-an, itu sepertiga malam. Enggak. Nah, ini kita mengetahui di sini itu dari ilmu falak. Ya. Nah, ini dia. Makanya di sini apa? Kita enak, nanti kita ibadah itu enak, lebih rileks ya, bisa membantu kita. Seperti tadi, kita berasumsi sulusul akhir itu jam 3. Terus sampean mau sahur, sing ibu-ibu ya mau ngenget, mungkin sing ngulek sambele. Lah akhirnya kan yo gak ngatasi kabeh nanti. Nah, kalau kita tahu, oh jam 1 itu sudah masuk sepertiga malam, sampean wis tahajud situ, sholat apalah di situ, sholat hajat, sholat apa, sholat taubat di situ, semua mas sholat di situ. Lah enak, nanti setelah sholat baca wirid, baca Al-Quran, baru ngerti wae, baru bukaya anake. Nah, kan enak nek tahu seperti ini. Kita beribadah lebih tenang, lebih rapi. Kita berhidup lebih rapi, tertata semua. Nah, seperti itu. Nah, itu monggo, mungkin ada pertanyaan enggak Pak? Saya buka. Mungkin yang lainnya sampai sini enggak Pak? Saya buka pertanyaan. Mungkin sampai mau bertanya tentang masalah ilmu falak, monggo. Sekiranya saya bisa jawab, saya jawab hari ini. Kalau enggak bisa, PR minggu depan. Gitu aja ya, gampang ya. Kita sama-sama belajarnya. Monggo, yang mungkin yang mau tanya. Ya. Soalnya kadang kita punya unek-unek yang belum bisa terselesaikan. Kalau hanya mendengarkan, ya pas keterangannya ini pas sampai yang sesuai harapan. Nah, kalau ada pertanyaan kan enak nanti pas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu saya jawab kita aja ya, biar nggak lupa. Saya lupaan soalnya ya. Ini kalau ru'ya itu mendung, nah, pastikan digenapkan 30 hari.
Kenapa waktu sholat kok bisa, sedangkan kalau ru'yah kok tidak bisa seperti itu? Ya, gini, kalau sholat itu rutinitas harian dan itu bisa, sangat bisa diketahui bentuk mataharinya. Artinya apa? Bisa dihitung sangat presisi, sehingga itu bisa dipakai acuan untuk hari berikutnya ketika mendung. Nah, sedangkan hilal kenapa kok tidak bisa seperti itu? Iya, karena hilal itu memang sudah ada hadisnya gitu. Ketika mendung maka genapkan 30 hari. Jangankan yang ketinggiannya rendah seperti kemarin, pernah ketinggiannya itu sudah lebih dari 3, 4 kalau nggak salah itu, 4 atau 5, hampir 5, itu tinggi. Iya, hampir 5, hampir 5, tinggi. Elongasinya sudah jauh. Terus ketepatan seluruh Indonesia tidak ada yang melihat, mendung semua. Nah itu gimana? Ya tetap digenapkan 30 hari. Itu seluruh Indonesia, tidak ada yang melihat. Untungnya itu tidak pas bulan yang krusial, tidak pas bulan-bulan yang penting, tidak pas awal Ramadan, tidak pas awal Syawal, tidak pas awal Dzulhijjah, pas hari biasa, bulan-bulan biasa. Nah sehingga digenapkan 30 hari. Karena mendung, padahal tingginya sudah memenuhi syarat. Lalu kok tak tahu, delalah, se-Indonesia mendung kabeh. Ya maka digenapkan menjadi 30 hari. Nah gitu, berarti apa? Memang ada hadisnya seperti itu. Nah kalau sholat itu ibadah yang harian, yang nanti bisa sangat dikoreksi rumus itu sangat bisa, sehingga keakurasian yang tinggi kesalahannya itu sangat kecil sekali. Itu. Lah di sholat sendiri itu sudah ada ikhtiyatnya, makanya di situ ada kehati-hatiannya. Ditambah 1 menit, 2 menit itu ada ikhtiyatnya. Ya mungkin seperti itu ya. Ya monggo yang lainnya lagi. Mungkin ada pertanyaan. Orang tua yang sudah terlanjur belum mencatat tanggal lahir putra putrinya, lah khawatirnya nanti asumsi anak ini aku umur 14 tahun, 14 6 bulan sudah wajib aku. Nah, sehingga dia agak teledor untuk menjalankan kewajibannya. Nah, 1 hari kan 5 waktu sholat, dikalikan 6 bulan berapa nanti yang ditinggalkan? Misalkan anak itu agak teledor karena dia berasumsi belum balik, belum 15 tahun, 14,5 kok. Padahal secara kalender Hijriah itu sudah masuk umur 15. Kalau belum ada yang mungkin bisa bertanya di lain hari, karena saya nggak bawa laptopnya jadi nggak bisa ngitungnya ya. Jadi itu tanya di lain hari. Mungkin akhirnya putra saya tanggal sekian tahun sekian, lah itu Hijriahnya itu berapa? Nah itu bisa nanti kita lanjutkan pertemuan yang lain. Monggo apa itu ya. Monggo mungkin lainnya ada pertanyaan. Di sini begitu besar pentingnya ilmu falak. Lah itu semua ke aspek kehidupan kita. Ya. Tadi itu sholat kita apa? Kita harus dengan ilmu falak. Ya. Puasa juga begitu. Ya. Dengan ilmu falak. Ya kemarin menentukan awal Ramadan itu yang mengarahkan navigatornya adalah hisabnya ilmu falak. Terus endingnya adalah ru'yatul hilal. Ya. Makanya di sini sangat penting peranannya. Juga bagi kita orang tua. Orang tua kalau punya anak, mungkin selama ini ada tradisi yang ditinggalkan bagi orang tua. Mungkin kita sendiri melupakan. Kalau punya anak, kalau mencatat kelahirannya, tolong jangan kalender Masehinya saja, tapi juga kalender Hijriahnya ditulis. Ya, kalau orang dulu nulis itu Masehinya sekian, misalkan sekarang tanggal berapa ini, 16 Maret atau berapa ya, 16 Maret 2024. Terus tanggal 3 Ramadan 1445 Hijriah. Ditulis seperti itu. Kenapa? Karena ini sangat berfungsi bagi anak kita. Usia balik
ya. Kalau laki itu kan 15, kalau perempuan itu 9 tahun, ya. Dalam penentuan usia balik seorang anak itu bukan kalender Masehi, ya, tapi kalender Hijriahnya yang kita tulis. Kalau kalender Masehi kita tulis sebagai catatan sipil ketika anak ini mau masuk sekolah, anak ini besok mau bikin KTP, lah untuk akte kelahiran untuk akte nikah, lah ini pakai yang kalender Masehi. Untuk kalender Hijriah itu untuk penentuan penetapan kewajiban syar'inya. Seorang muslim itu ketika kena had kewajiban itu ketika usia balik 15 tahun. Lah itu dihitung dari kalender Hijriah. Jadi misalkan sekarang lahirnya tanggal hari ini, tanggal 3 ya. Bahasa Arab ya 3 Desember, 3 Ramadan. Nah, berarti 15 tahun lagi bulan Ramadan itu baliknya. Karena kalau kita mengacu ke kalender Masehi, nanti ini ada jeda waktu, ya. Dalam 1 tahun kalender Masehi itu 365 atau 366 itu kalender Masehi. Tapi kalau kalender Hijriah itu 355, ada selisih 11 hari. Kalau itu dikalikan 11 hari dikalikan 15 itu kurang lebih 6 bulan. Kalau kita berasumsi mengaca pada kalender, kita ngomong sekarang saya lahirnya katakanlah 17 Oktober. Lah berarti bukan 17 Oktobernya lagi, tapi enggak. Itu nanti kita akan apa? Ada usia yang kita tidak berkeyakinan kita sudah berkewajiban. Akhirnya ada teledornya. Nah makanya bagi orang tua ditulis, ya, kelahiran anaknya, ditulis tanggal Masehinya dan tanggal Hijriahnya. Iya, mungkin kalau anak kita nanti besok dewasa paham dengan ini, wis dihitung, dikalkulasi ke kalender Hijriah. Kalau pas tidak tahu, dikiranya usianya ya kalender Masehi itu. Nah, maka kita sebagai orang tua ngapunten ketusan, ya. Ketusan berapa? 6 bulan. Nah, sehingga apa? Ini keluar dari maqaidah syariah, keluar dari syariat nanti. Syariat usianya 15 tahun Hijriah. Makanya di sini apa? Ini semua yang berperan adalah ilmu falak. Ya, ibadah, terus ibadah puasa, ibadah haji, ya, sehingga apa? Kita nanti beribadah itu sangat-sangat detail, ya, sangat pas, ya. Jadi apa? Kita tahu ukurannya, kita mengerjakan sholat pas, kita gini pas, ya. Jadi apa? Lebih mantap, ya. Sampean tahu masjid ini menghadap kiblat. Lah ini kenapa? Karena sudah diukur dengan ilmu falak. Ya, nanti ini kurang berapa menit lagi, katakanlah kurang 40 menit lagi ini akan masuk maghrib. Lah ini yang menghitung adalah ilmu falak. Nah, memang definisinya secara fikih itu maghrib itu ketika piringan atas matahari itu sudah masuk ke kaki langit atau ufuk. Lah itu pas kondisi mataharinya bisa diamati. Nah misalkan seperti mendung seperti ini, lah nanti yang berperan adalah jam. Jam yang menentukan adalah ilmu falak. Nah makanya sini apa penting, ya, ilmu falak itu penting. Selama ini kita ya wis sholat wis ngikutilah gitu. Ada jam di HP ikuti. Ya pas kita nanti itu apa tercover dengan ini semua. Mungkin suatu ketika sampai tidak tercover seperti ini, gimana? Apa yang menjadi acuannya? Nah nanti, nah ini yang berperan adalah ilmu falak. Pasti sampai jawab, tidak mungkin hari ini kok
nggak ada sinyal, nggak ada apa, wis nggak mungkin nonsen nah kapan itu. Tapi itu bisa terjadi. Coba tanya ke adik-adik remaja yang suka mendaki gunung. Kadang HP ini ngeblank, nggak ada sinyal, nggak apa-apa. Terus nggak ada koneksi, nggak ada apa-apa. Sampai ketika kembawean di tengah laut, kan nggak ada jam, nggak ada apa itu, nggak ada koneksi internet. Ya wis ngeblank semua. Nah seperti itu. Nah di sini sedikit saya memberi ulasan sedikit ilmu falak ya. Dalam kalender Hijriah itu kalender yang sangat ilmiah, sangat saintis. Itu bisa dibuktikan. Beda dengan kalender Masehi. Kalender Masehi bukti alamnya apa? Misalkan sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 14 Maret. Saya ngomong sekarang tanggal 2 Januari. Misalkan semua bukti dihilangkan. Sekarang tanggal 14, saya ngomong tanggal 1 Maret. Apa buktinya? Bukti alam maksudnya. Kan tidak ada. Tapi kalau kalender Hijriah, sampai ngomong sekarang tanggal 15. Sampai ngomong sekarang ini tanggal 15 Ramadan. Pasti orang yang dengarkan pasti tertawa. Kenapa? Yang namanya tanggal 15 bulannya itu sudah besar. Sekarang ini baru masuk awal bulan. Bulannya masih sabit kecil. Nah, ini sangat saintis, sangat ilmiah. Ya, bisa dibuktikan dengan alam. Kita tidak bisa ngomong atau menghapus kalender, menghapus tanggal, tidak bisa. Tapi kalau di kalender Masehi itu ada pernah mengalami penghapusan kalender. Coba sampean browsing nanti di internet. Hari yang dihilangkan atau tanggal yang dihilangkan dari penanggalan Masehi itu ada. Kurang lebih 11 hari kalau nggak salah. Itu mulai tanggal 14 Desember ya, karena di umat Kristiani waktu itu tuh banyak perbedaan tentang hari Natal, hari Natal, sehingga ada penyamaan wis disamakno. Padahal kalender sandunya gono sing padha waktu itu. Sehingga disatukan oleh kerajaan Inggris, disatukan wis. Orang yang asalnya tanggal 14 atau tanggal 20, tanggal berapa dijadikan sekarang tanggal 25. Jadi ada kejadian penghapusan kalender. Itu tidak ada yang protes. Kenapa? Karena tidak ada buktinya. Ya. Jadi coba sampai nanti browsing ya, yang kita coba browsing. Ada penghilangan kalender itu betul apa enggak? Itu. Nah, itu kan baru dengar sekarang kan ya. Nah, itu ada seperti itu. Kalau di kalender Hijriah enggak bisa. Sekarang tanggal 4 saya ngomong tanggal 15 enggak bisa. Pasti yang dengar rodok hari ini pasti gitu. Kenapa? Karena bulannya belum bunder, belum badrun, ya belum purnama. Sekarang masih hilal, bulan sabit. Kok iso tanggal 15? Lah berarti apa? Membuktikan bahwa kalender Hijriah itu kalender yang saya sangat ilmiah. Ya. Nah, ini biar menggugah kita ya, menggugah ilmu-ilmu yang yang memang pada umumnya kayak sulit tapi tidak sulit. Ini biar biar berkembang lagi. Nah, di sini mungkin saya sedikit memberikan informasi bahwa mulai besok itu ada pembelajaran ilmu falak dan ilmu faraid ya di Punggawan ya, di Punggawan. Nah, Punggawan 2 ya. Itu ada pembelajaran ilmu falak dan ilmu faraid gratis tanpa dipungut biaya ya, itu gratis. Jadi di situ mempelajari mulai 0 sampai akhir ya. Jadi niat murid-murid ilmune wong ini biyen wis data yang lain, wis niat murid-murid ya, biar kita tahu sejarah, biar kita tahu kepribadian kita. Kalau kita tahu sejarah tentang kita, girohnya kita akan berkembang, giroh kita akan semangat lagi
ya, tumbuh semangat untuk mempelajari, ya. Jadi mungkin ada pertanyaan lagi, monggo, tidak apa, saya buka pertanyaan, ya. Ya, tentang puasa. Puasa bersaurnya di Indonesia. Terus perjalanan ke barat, ya, ke barat, otomatis kan uber-uberan ke matahari ini. Nah, misalkan seperti itu. Kita hari ini hari Kamis. Kita berjalan ke barat, pesawat ini uber-uberan ke matahari. Ternyata sampai nyampe di sana, misalkan perjalanannya kan, misalkan berangkatnya habis sahur pagi, ya, berangkat sahur pagi. Terus sampai sana, sampai masih asar. Padahal kalau sini itu sudah malam. Itu gimana? Lah itu mengikuti lokasi kita berada. Berarti nek sampean merono ya sampean rodok buwu niki. Ya. Jadi nek sampean ke arah barat rodok buwu. Kenapa? Uber-uberan karo matahari. Otomatis jamnya lebih panjang sampean. Tapi kalau sampean perjalanan ke timur, sampean terima bonus akeh sampean. Ya. Jangankan jauh-jauh, sampean ke Bali aja. Itu bonusnya 1 jam kurang lebih. Sampean sahur di sini, sampean bepergian lungo, ya, numpak pesawat, nyampe sana, misalkan sampai berangkat dari sini asar, sampai sana sudah menjelang maghrib, ya sudah berbuka, nggak usah sampean ngikuti untuk wilayah sampean bersahur, nggak, mengikuti wilayah yang sampean tempati. Jadi sahurnya tadi sudah dilupakan, itu, ya. Lah kalau menghidupkan kembali sejarah yang pernah ada di Giri, ya, mungkin dulu belum pernah terbesit bahwa ilmu falak itu pernah berkembang pesat di Giri. Saya yakin, karena saya sendiri dulu itu nggak tahu. Tahunya pas mencari manuskrip, ada manuskrip Serat Widya Pradana tadi, karangan Ronggo Warsito. Di situ menerangkan bahwa di Giri 2, sebutannya bukan Sunan Dalem waktu itu, Giri 2. Giri 2 kan Sunan Dalem, ya. Lah itu menyebutkan berkembang pesat ilmu falak di sini. Ya, sehingga banyak murid-muridnya terus berkembang sampai ke kerajaan Mataram. Nah, makanya kita kembangkan, ya. Biar kita sesuai lah, ya, kita hidup di Giri, tempat dulu berkembangnya ilmu, tempat menjadi pusat peradaban ilmu Islam. Nah ini kita hidupkan kembali, ya. Ya mungkin dari majelis-majelis seperti ini, mungkin dari generasi muda nanti akan mempelajari ilmu falak atau ilmu-ilmu syariat yang lainnya, kita kembangkan terus, ya. Yang penting kita ngaji ada tuntunannya, ya. Ngaji ada pegangannya, ya, artinya ada, ini dari ini, ini dari ini, ada sanadnya, sehingga nun sewu nggak awang-awangan, ya, jadi biar ngasih awang-awangan, ya, bersanad semua. Ya memang ada yang memang langsung membaca, ada yang mendengarkan seperti ini, ngaji, dibaca, didengarkan. Nah, nanti ada ilmu yang masuk. Nah, ini akan kita kita terapkan, kita amalkan tiap harinya.
Nah, di situ begitu pentingnya ilmu falak ya. Jadi nun sewu, ilmu falak di sini bukan ilmu nujum ya. Jangan punya persepsi seperti itu ya. Jadi kok ilmu falak iso ngitung iki, iso ngitung iki, enggak ya. Di sini itu ilmu falak yang apa? Yang ada hubungannya dengan ubudiyah. Ya. Jadi apa? Oh, kita sholat itu seperti ini. Oh, kita berpuasa itu seperti ini. Oh, kita berhaji itu seperti ini di waktu yang ini. Lah itu semuanya apa? Terhitung dengan rapi. Hari ini aja kita berasumsi nisful lail, tengah malam itu berapa? Jam berapa? Jam 12 malam. Padahal enggak. Ya. Nisful lail atau tengah malam hari ini itu bukan jam 12 malam, enggak. Ya sini kalau bisa ya jangan ikuti Masjid Rahmat Surabaya, itu ada jeda waktunya kurang lebih ya setengah menitan atau 45 detikan. Ya memang enggak seberapa, tapi itu nanti berpengaruh juga ya. Nah, kalau ada ya itu jadwal yang ada itu sudah sesuai dengan lokasi kita. Nah, saya sendiri kan bikin aplikasi waktu sholat ya, as-sholat. Jadi saya sendiri itu buat aplikasi untuk waktu sholat, namanya as-sholat. Nanti bisa di-download di Android ya. Kalau iOS belum, tapi Android bisa, as-sholat. Itu ya memuat apa? Memuat waktu sholat update ketika lokasinya dimanapun. Nah, di situ ada 3 waktu. Bisa mengikuti waktu setempat atau WIB yang Greenwich itu, terus waktu istiwa atau sebutnya zawaliyah, atau waktu hurubiyah maghrib. Nah, di sini ini satuan jam. Mungkin sampai dengar itu WIB dan istiwa. Kata hurubiyah sampai mungkin baru kali ini dengar. Hurubiyah itu waktu yang dimulai ketika matahari tenggelam. Berarti kalau sekarang ini jam 11, 23 lebih berapa gitu kalau hurubiyahnya. Karena nolnya itu nanti ketika matahari tenggelam, maghrib itu nolnya. Kalau istiwa itu nolnya ketika matahari pas di atas atau istiwa. Luhur itu 0 lebih 4 itu istiwa. WIB itu jam 12 malam. Tentunya seperti itu. Makanya dalam Islam pergantian hari itu bukan jam 12 malam. Ini yang perlu diingat ya, bukan jam 12 malam. Kapan? Ketika maghrib. Maghrib itu sudah masuk hari. Ya. Makanya kemarin sampean yang dikategorikan masuk bulan Ramadan itu ya hari Senin pas maghrib malam Selasa. Itu sudah masuk hari Selasa, masuk bulan masuk bulan Ramadan karena maghrib ya. Jadi definisi hari, definisi yaum menurut Islam, menurut syariat Islam itu ketika pergantian hari di mana? Ketika maghrib, ketika matahari tenggelam itu sudah berganti hari. Makanya kalau orang-orang merayakan tahun baru Masehi nyebul trompet jam 12 malam ya. Kalau kita untuk merayakan tahun baru membaca doa akhirus sana itu ketika pada sholat asar. Membaca doa awal tahun atau awalus sana itu ketika setelah sholat maghrib. Nah itu sebagai bukti bahwa penentuan hari pergantian hari itu ketika maghrib. Ya, jadi baca doa akhirus sana atau akhir bulan, akhir tahun itu bulan Dzulhijjah terakhir setelah sholat asar ya. Terus doa awal tahun itu awal Muharram ketika masuk setelah maghrib, sholat maghrib. Nah, seperti itu ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa fil akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa fil Allahumma arham sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad.
محمد اللهم ثبت إيماننا وارزقنا وحفظنا واغفر لنا وقتلنا وعلمنا لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم ارزقنا علما نافعا وارزقنا حلالا وارزقنا علما نافعا اللهم ارزقنا علما نافعا اللهم اجعل لنا وتلميذنا واستجعلنا وجمعنا من أهل الخير من أهل الخير ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين سبحان ربنا يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.